Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Ilsa Paradila dengan NIM 210512140404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu sejarah internet hingga perkembangannya di Indonesia saat ini. Kita tahu internet atau dikenal pertama kali dengan istilah World Wide Web atau WWW ini tepat berumur 33 tahun. Hanya saja sejarah internet sebetulnya telah dimulai sejak 50 tahun yang lalu. 33 tahun hanyalah catatan atau penghitungan sejak World Wide Web diakses dan dikhususkan untuk publik tepatnya pada tahun 1989. Setelah lebih dari 3 dekade melakukan berbagai perkembangan, internet berhasil menjadi kesatuan gaya hidup yang hampir selalu dibutuhkan oleh manusia sehari-hari. Kita tahu sendiri bahwa internet telah berhasil menjadi media bantu dalam mengerjakan hingga menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, hingga efisien. Berikut beberapa daftar isi dalam presentasi saya dalam sejarah internet ini. Di sini saya akan membahas yang pertama tentu saja sejarah internet tersebut, kemudian pengertian internet, perkembangan internet, internet yang menyebar ke seluruh dunia, kemudian sejarah masuknya internet di Indonesia, dan yang terakhir adalah masyarakat Indonesia dan internet itu sendiri. Pada sejarah internet terdapat beberapa bagian, yaitu pada tahun pertama, yaitu 1969, internet dicetuskan. Tepatnya pada Oktober pada tahun 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Projects Agency Network atau disingkat dengan ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1971, di mana surat elektronik pertama terbentuk. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk pertama kalinya mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Lalu, pada tahun 1983, terdapat komunikasi antar jaringan. Tepat pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP atau IP, atau dengan kata lain Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini, menggunakan TCP atau IP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini tepat pada 1 Januari 1983.
Hal ini pada akhirnya memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain, misalnya seperti universitas. Ditemukannya cara untuk menghubungkan antar jaringan ini dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Selanjutnya pada tahun 1990, lahirnya WWW. Pada tahun 1990, Robert K. Liau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam mengembangkan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini pada akhirnya disebarluaskan pada April tahun 1993. Kemudian semakin diterima oleh banyak orang dan populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November di tahun yang sama. Mosaic sendiri merupakan situs pencari atau lebih dikenal dengan search engine pertama di dunia. Lalu pada tahun 2000-an, mulai muncul jejaring sosial dan perangkat mobile. Setelah mulai populernya search engine, memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan pertama kali pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang kita kenal saat ini yang membangun thefacebook.com, siapa lagi kalau bukan Mark Zuckerberg, menciptakan thefacebook.com yang awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Nah, itu tadi adalah sejarah internet. Kemudian kita masuk pada pengertian internet. Siapa sih yang nggak tahu internet? Pasti semua sudah tahu lah, ya internet itu apa. Tapi di sini dikutip dari buku Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu internet yang memiliki arti antara. Jika ditelisik dari bahasa setiap kata, maka dapat diambil definisi internet merupakan sebuah jaringan antara atau penghubung. Secara sederhananya lah, internet adalah sebuah jaringan dari berbagai komputer yang ada di seluruh dunia dan terkoneksi menggunakan protokol TCP atau IP. Fungsi internet sendiri bisa dibedakan berdasarkan cara pemakaiannya. Namun, yang paling utama yaitu menghubungkan berbagai perangkat satu ke perangkat lainnya. Kemudian masuk pada perkembangan internet. Perkembangan internet jika dilihat dari segi cakupan, meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses pada suatu wilayah tertentu, mayoritas negara akan saling berlomba untuk memperluas jaringannya dan mengandalkan satelit-satelitnya. Satelitnya memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Kemudian, jika dilihat dari segi kecepatan, banyak industri teknologi yang melakukan inovasi pada beberapa jaringan. Mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru saat ini yaitu 5G. Apabila di awal pengembangan internet digunakan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan riset militer, saat ini internet telah memiliki cakupan yang lebih besar, misalnya seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui perkembangan internet, kemudian internet menyebar ke seluruh dunia. Membahas persebaran internet ini sendiri, mulanya dari Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia, tentu berkat diluncurkannya standar protokol TCP atau IP. Pada tahun 1986, Amerika Serikat membentuk sebuah badan riset yang mampu menggantikan peran ARPANET, yakni National Science Foundation Network, atau singkatnya dengan NSFNet. Pada saat itu NSFNet
sukses menghubungkan beberapa jaringan internasional dari beberapa negara di dunia. Hingga pada akhirnya, layanan akses internet bagi masyarakat umum baru bisa disediakan oleh beberapa perusahaan seperti CompuServe, America Online, dan Prodigy selang setahun kemudian. Nah, baru sekitar periode tahun 1994, Indonesia mulai dapat mengakses internet untuk pertama kalinya. Kemudian di sini saya membahas tentang sejarah internet di Indonesia. Kita tahu sebelumnya tadi disebutkan bahwa pada tahun 1994 internet masuk ke Indonesia. Menurut Ono Webpurbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an, lebih tepatnya pada 1994. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Pada tahun 1994, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri sebenarnya adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta, yang pada saat itu sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Lalu, keterkaitan antar masyarakat Indonesia dengan internet. Menurut informasi dari Databooks per Juni 2021 lalu, penetrasi internet di Indonesia telah mampu mencapai peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengguna internet di dalam negeri mencapai 212,35 juta jiwa dari seluruh jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai sekitar 276,36 juta jiwa. Terlebih lagi, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, internet bisa dikatakan sebagai salah satu sarana yang mampu memberikan hiburan, informasi, dan berbagai penunjang kegiatan pembelajaran lainnya, baik itu untuk siswa maupun mahasiswa. Dengan demikian, internet telah menjadi hal yang tidak mungkin bisa dilepaskan lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi adalah beberapa sejarah dan perkembangan internet baik dari dunia hingga masuknya perkembangannya internet itu sendiri ke Indonesia. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.